قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Dai FM, saluran edukasi berkarakter. Reserse Narkoba Kepolisian Resor Besar berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan ganja. Dari tersangka, polisi menyita 1 kg ganja kering dan sabu serta ratusan pohon ganja. Bang, tadi adik baca berita. Ada orang ditangkap polisi karena membeli narkoba. Memangnya narkoba itu apa sih, Bang? Kok orang yang beli narkoba ditangkap polisi? Nggak tahu, Dek. Permen kali. Oh, terus kalau ganja itu apa, Bang? Soalnya ada juga berita orang yang ditangkap polisi karena menanam ganja. Apa ya? Sayuran mungkin? Loh, kok orang yang beli permen sama orang yang nanam sayur ditangkap polisi sih? Maaf, Dek. Abang bercanda kok. Abang juga kurang tahu soalnya. Tapi, abang kan mahasiswa. Masa nggak tahu apa narkoba? Sahabat, bayangkan jika rasa ingin tahunya berubah menjadi rasa ingin mencoba.
Narkoba adalah ancaman serius. Mari bentengi keluarga kita dengan memperkuat literasi tentang narkoba. Karena dengan memperkuat literasi, kita akan tahu apa itu narkoba, apa bahayanya, dan bagaimana cara agar keluarga kita selamat darinya. Ayo, jadikan literasi sebagai benteng keluarga kita dari bahaya narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Day FM. Day FM, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillah, telah hadir layanan ambulan gratis persembahan Dar El Iman Peduli Yayasan Dar El Iman. Layanan ambulan gratis serta penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah siap melayani kaum muslimin dengan fasilitas antar jemput ke rumah sakit, pengantaran jenazah dalam dan luar Sumbar. Sebagian kaum muslimin telah merasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Darul Iman Peduli dan Yayasan Darul Iman. Terima kasih kepada Darul Iman yang telah mengantarkan keluarga kami, ponakan kami sampai ke desa kami di Desa Pernyak, Kecamatan Tramangjaya, Kabupaten Muko-Muko. Telah mengantar orang tua kami dari Padang ke Payakumbuh, tepatnya di Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat. Yang mana telah membantu ayah kami yang qadarullah dapat kecelakaan tunggal, telah membantu kami dari rumah, diantar dengan ambulans sampai ke rumah sakit Ibnu Sina dan diantar lagi ke rumah. Beliau sudah sampai di Rumah Sakit M. Jamil. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Yayasan Darul Iman bisa berkembang lagi, lebih maju lagi, dan semua kita bisa merasakan manfaat dari Yayasan Darul Iman, termasuk pemakaian ambulan kita. Syukron jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslimin yang membutuhkan, bisa hubungi call center kami di nomor 0812 1157 7714. Dan juga terbuka peluang amal soleh bagi kaum muslimin dalam meningkatkan pelayanan ambulan gratis Dar El Iman dengan cara menyalurkan donasi dengan cara transfer ke nomor 111-222-5499 atas nama Yayasan Dar El Iman dengan kode bank 451. Ambulan gratis dan penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah, pelayanan untuk umat dari Dar El Iman. Dipancarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat, Jalan Belanti Barat 6 nomor 12, Day FM 87,6 MHz. Day FM, saluran edukasi berkarakter. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat muslim pendengar Radio Day dimanapun berada, alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita kembali menyapa pendengar Radio Day dimanapun berada di saluran edukasi berkarakter frekuensi 87,6 MHz. Dan marilah kita bersalawat, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di tanggal 15 Juni 2022 atau tanggal 16 Dzulqa'dah 1443 Hijriah di hari Rabu. Nah, insyaallah kita akan sama-sama menyimak ya dialog publik bersama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana situasi terkini terkait narkoba di negeri kita dan juga tentang bahaya narkoba yang mesti kita hindari dan juga berbagai hal lainnya, informasi yang bermanfaat yang bisa kita peroleh nanti dari narasumber kita. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Alfi Ramadan, SKM. Ya, Masya Allah, kita sudah bersama dengan Kak Alfi.
Dan ya kita langsung saja nih Sobat Muslim, kita sudah bersama dengan narasumber kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ini semangat sekali Kak Alfi. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Kak Alfi? Alhamdulillah sehat, meskipun habis hujan tetap semangat Kak Alif. Ya, jadi kita bakal membahas tentang perkembangan dan bahaya narkoba ya Kak ya? Betul sekali. Ya, jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun penyampaian dari Kak Alfi, kita akan sedikit kenalan nih. Ya, kata orang kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Ta'aruf ya Kak. Oh, ta'aruf, Masya Allah. Ya, kita akan kenalan sama Kak Alfi. Ya, beliau nama lengkapnya Alfi Ramadan SKM. Ya, merupakan sarjana kesehatan masyarakat Universitas Andalas. Nah, sekarang beliau berprofesi sebagai penyuluh narkoba di BNN Kabupaten Solo. Betul ya, sekali Kak. Ya, kini kita sudah bersama dengan Kak Alfi. Kita langsung saja dengarkan penjelasan Kak Alfi. Namun sebelumnya mungkin bisa dijelaskan program Kak Alfi selaku penyuluh dari BNN. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada pendengar? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada DFM 87,6 MHz yang telah berkolaborasi bersama kami, khususnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solo, yang pada saat ini insya Allah untuk menyampaikan informasi dan edukasi, karena dari BNN sendiri ada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan salah satu programnya itu yaitu menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait narkoba. Hal ini sejalan dengan rencana aksi P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, yang mana salah satu rencana aksi nasionalnya menurut Presiden Republik Indonesia yaitu peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya kepada masyarakat. Lalu ini sejalan dengan strategi dari BNN sendiri melalui Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Petrus Reinhard Golose, yaitu dengan Smart Power Approach, yaitu pencegahan narkotika melalui pemanfaatan teknologi, baik itu sosial media, ya, media streaming, media penyiaran, seperti yang alhamdulillah kita bisa kolaborasi pada media penyiaran radio saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada DFM, karena narkoba ini harus menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat. Pemerintah, swasta, stakeholder semuanya, bahkan pemilik atau media juga harus berkontribusi, karena perkembangan narkotika dari tahun 2019 ke 2021 itu naik prevalensinya 0,15%. Dari 2019 3,4 juta pemakai narkoba, tahun kemarin totalnya 3,6 juta pemakai narkoba. Jadi ini miris sekali. Untuk itu BNN mencoba untuk selalu memberi informasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Seperti itu Kak Alif. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Kak Alfi. Ya, jadi memang sangat tinggi sekali Kak ya. Ada 3 juta lebih ya ternyata. Betul sekali. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Kak Alfi terkait dengan peran Kak Alfi di BNN sebagai penyuluh narkoba. Mungkin ada di antara pendengar ataupun kita ya pendengar setia Radio Day yang mungkin masih kurang paham apa sebenarnya narkotika yang disebut itu. dengan narkotika itu. Baik sekali. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu adalah zat atau obat ya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu yang secara buatan atau semi buatan ya, sintetis atau semi sintetis, yang efeknya itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, sehingga ini semuanya itu bersifat ketergantungan, seperti itu Kak Alif. Nah, ini kan ada istilah narkotika, kemudian juga ada narkoba, ya terkadang kita juga mendengar ada istilah nabza. Betul. Nah, itu kira-kira apa bedanya Kak? Secara kontekstual atau substansi artinya sama. Yang berbeda itu adalah secara istilah atau terminologis. Nabza itu sering dipakai oleh orang-orang kesehatan seperti di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nabza itu sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sedangkan narkoba itu sering dipakai istilahnya dari kelompok-kelompok penegakan hukum seperti kepolisian. Nah, sedangkan kalau BNN itu familiarnya dengan narkotika. Seperti itu.
Jadi sebenarnya sama Kak ya? Sama secara substansi. Nah ini Kak, tadi kan kita sudah mungkin sudah sedikit mengetahui bagaimana kasus pemakaian narkoba di negeri kita yang memang sangat memprihatinkan, dan juga kita telah mengetahui beda istilah ya, tapi sebenarnya sama. Nah ini mungkin yang paling penting nih Kak, kira-kira apa hal yang perlu kita ketahui terkait bahaya narkoba ini Kak, sehingga kita memang benar-benar sadar bahwa ini hal yang mesti kita perangi gitu Kak. Betul sekali. Jadi sebelum kita mengetahui bahaya narkoba, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu narkotika itu terbagi dari 3 golongan. Nah, narkotika golongan 1 itu hanya dipakai dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi atau pengobatan. Sehingga karena apabila ini dipakai, ini bisa menimbulkan sangat tinggi ketergantungannya Kak Alif. Contohnya yang sama-sama kita ketahui ya, heroin, ganja, kokain ya, sabu atau metamfetamin ya, dan ekstasi. Ini semua berpotensi sangat ketergantungan sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada narkotika golongan kedua. Ini bisa dipakai sebagai pengobatan tapi sebagai pilihan terakhir ya, pilihan terakhir bisa di underline, dan juga tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetap ini juga menimbulkan atau mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yang kita kenal morfin. Nah, morfin ini adalah golongan 2 dalam narkotika. Selanjutnya narkotika golongan 3 ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta potensi ketergantungannya sangat ringan, contohnya kodein. Nah, semua golongan ini berbahaya jika disalahgunakan. Contohnya saja, meskipun golongan 3 yang sering diresepkan ya mungkin oleh dokter, tetapi jika disalahgunakan atau misalkan dokternya memberikan resep 1 kali dalam sehari tetapi diminum 3 kali sehari, ini termasuk drug abuse, penyalahgunaan zat atau obat. Nah, ini termasuk ke dalam penyalahgunaan. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Nah, jadi apabila obat-obatan ini atau zat-zat ini seperti yang kita contohkan tadi disalahgunakan, maka ada 3 efek Kak Alif. Contohnya seperti yang bisa kita kenal itu stimulan ya. Ada zat yang mengakibatkan atau memperkuat, meningkatkan sistem saraf sehingga meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, sehingga outputnya nanti adalah muntah-muntah. Ya, stimulan ini contohnya sabu Kak Alif. Ah, ini kata orang kan biar fresh, biar kuat begitu kata sebagian orang-orang yang memakai. Jadi ini bisa menimbulkan denyut jantung semakin berpacu, semakin ekstra keras. Nah, ada berdasarkan efek lainnya yaitu depresan, yaitu obat penenang yang bekerja untuk memberikan rasa rileks ya, mengurangi ketegangan atau rasa nyeri, kegelisahan. Nah, contoh dari depresan ini ya morfin, heroin ya, kodein dan metadon. Nah, ada yang terakhir yaitu narkotika yang menyebabkan halusinogen ya, halusinasi yang menyebabkan perubahan mental sehingga dia itu sering berkhayal ya, berhalusinasi. Ya, contohnya narkotikanya adalah ganja ya, magic mushroom. Magic mushroom ini adalah jamur yang diambil dari kotoran sapi atau kerbau. Nah, ini yang diolah oleh orang-orang atau pengedar yang didistribusikan, karena ini juga ada zat yang menyebabkan halusinasi. Dan yang terbaru yang termasuk NPS ya, New Psychoactive Substances atau narkotika golongan baru yang sering kita dengar juga ya, mungkin ada artis memakai, yaitu tembakau gorila. Nah, ini juga termasuk halusinogen. Jadi secara umum bahaya narkotika ini sangat berbahaya sekali jika disalahgunakan ya. Dapat menyebabkan kematian apabila digunakan secara overdosis. Selanjutnya beresiko terkena penyakit Kak Alif. Contohnya HIV/AIDS, hepatitis, karena ada pemakai narkoba itu dengan jarum suntik. Nah, apabila dipakai secara bergiliran dan tidak steril, maka ini juga beresiko penyakit HIV/AIDS, hepatitis. Lalu intinya penyalahgunaan narkoba ini pasti mengalami gangguan kualitas hidup ya. Cara sering mencuri jadi kan, karena sudah ketergantungan ya, ingin membeli narkotika maka sering mencuri gitu, seperti itu, atau konsentrasinya kurang. Jadi
Dengan demikian jangan sedikit pun mencoba narkotika seperti itu kali. Ya. Tadi ternyata ada banyak ya gitu Kak Alfi ya. Betul, ada golongannya, ya. dan efek yang ditimbulkan. Ada Betul. juga untuk medis gitu kayaknya. Iya, Tapi itu mungkin persyaratan untuk medis Iya, seperti nggak boleh itu. sembarangan Tidak gitu boleh ya. sembarangan. Ya. Nah gini Kak, tadi kan sudah dijelaskan ada berbagai macam golongan narkoba atau narkotika. Nah mungkin kita melihat ada orang yang ya seperti merokok, kemudian juga minum alkohol, atau kadang ada juga yang menghirup lem. Ya ini anak-anak Betul sekali. sekarang kan biasa Iya, sering mojok ya. dia ngelem. Ngelem ya, betul sekali Nah, kali. ini masuk kategori yang mana nih? Apakah masuk narkoba ya atau tidak termasuk narkoba? Namun Ya. apakah ini juga bagian dari penyuluhan dari BNN dan apakah dan tentunya ada bahaya ya Kak ya? Betul, Ada pastinya. BNN. Nah kira-kira gimana Kak? Rokok dan alkohol dan ngelem ini termasuk ke dalam kategori zat adiktif, ya zat yang menimbulkan kecanduan. Seperti yang kita ketahui dalam rokok itu kan ada zat yang namanya nikotin. Nah ini yang menyebabkan ketergantungan yang merespon dopamin di dalam otak seperti itu. Dan alkohol seperti itu juga ya, karena pastinya rokok dan alkohol memiliki bahaya ya masing-masing apabila dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya saja dalam rokok juga ada bahayanya zat-zat ya seperti tar, ya zat amonia seperti itu dan karbon monoksida, dan alkohol pun begitu juga karena apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat beresiko ya penyakit ginjal dan hati. Nah selanjutnya menghirup lem ya, sering banget ya kita lihat ya, mungkin ya beberapa mungkin ada di jalan remaja-remaja yang membeli bensin terus dibagi-bagi berplastik gitu ya, dibagi teman-temannya terus mojok ngelem seperti itu. Nah ini merupakan perhatian dari kami juga dari BNN karena ini efeknya sangat berbahaya sekali karena ini termasuk inhalan atau inhalasi yang cara konsumsinya langsung melalui sistem pernafasan Kak Alif. Nah apabila ini secara rutin terus menerus dikonsumsi yang ngelem ini kan ini bisa menyebabkan gagal pernafasan akut. Nah bahkan efeknya bisa menimbulkan henti nafas. Nah henti nafas bisa kematian seperti itu, bahaya sekali seperti itu Kak Alif. Jadi memang seperti merokok dan juga nikotin termasuk nabza tergolongnya dalam zat adiktif lainnya. Betul sekali. Jadi memang memang sebenarnya patut kita kampanyekan gitu kayak. Betul, bukan hanya rokok, betul sekali. Alkohol apalagi lem gitu ya. Iya. Dan kebetulan tanggal 31 Mei kemarin itu ada kampanye dari BNN dan Kemenkes Hari Tanpa Tembakau Sedunia seperti itu. Dan itu juga tujuan Kemenkes dan BNN untuk mengedukasi kepada masyarakat agar mencoba untuk mengurangi rokok tersebut seperti itu. Ini mungkin kita sudah sama-sama ketahui tadi sampaikan oleh Kak Alfi terkait dengan jenis-jenis narkoba dan juga bahayanya, tentunya sangat berbahaya. Terkait dengan kondisi sekarang ya Kak Alfi, kan di Indonesia kan banyak sekali nih, ada 3 juta lebih orang yang terjangkit kecanduan narkoba. Betul. Nah kira-kira bagaimana seseorang itu bisa terjerumus hingga akhirnya menjadi pemakai gitu Kak? Betul. Ada beberapa faktor penyebab ya seseorang yang memakai atau pecandu narkoba, yang pastinya itu dimulai dari keinginan untuk mencoba. Nah, keinginan mencoba-coba inilah yang harus ditahan oleh masing-masing individu. Karena apabila telah mencoba, maka ini yang menyebabkan pintu-pintu nanti untuk menjadi kecanduan dan ketergantungan. Nah, pada dasarnya mencoba-coba narkotika ini ya menyebabkan ketergantungan dan tubuhnya menjadi toleran Kak Alif dengan narkoba, yang mana toleran itu sifat narkoba membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba. Dan menyesuaikan diri dengan narkoba sehingga menuntut dosis pemakaian yang lebih tinggi seperti itu. Jadi misalkan dia mencoba 1 kali dalam sebulan, ternyata itu menimbulkan efek dalam tubuhnya seperti itu, dan sehingga bulan kedepannya dia nambah dosis seperti itu 2 kali sebulan sampai seterusnya menjadi setiap hari. Nah ini yang menimbulkan atau yang disebut toleran.
Nah, apabila kenaikan dosis ini melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah overdosis. Nah, overdosis inilah yang berisiko kematian, Kak Alif. Nah, faktor risiko atau faktor penyebab dari seseorang terjumus narkotika itu yang kedua adalah lifestyle-nya mungkin ya, Kak Alif ya. Karena lifestyle terpengaruhi oleh lingkungan teman-temannya. Karena pergaulan yang salah gitu, teman yang mengajak kepada untuk mencoba-coba narkotika. Nah, ini harus segera dijauhi seperti itu. Karena sesuai juga ya, ada hadis ya, Kak Alif ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan teman yang baik ya, Kak Alif ya, seperti penjual minyak wangi ya, Kak Alif ya, dan teman yang buruk itu seperti seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi minyak wangi dan engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, kita bisa mendapatkan harum. Nah, sedangkan kalau teman buruk itu diibaratkan pandai besi ya, karena percikan apinya itu bisa ngena pakaian kita, atau tidak kita mendapat asap atau bau dari yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Jadi 3 faktor penyebab ini mungkin yang paling sering ditemukan, dan juga mungkin ada juga orang yang memakai narkotika ini karena tekanan mungkin, Kak Alif, karena tekanan kerja, tekanan belajar ya, untuk meningkatkan daya tubuhnya, sehingga mereka menyalahgunakan narkotika seperti itu. Ya, berarti dari penjelasan Kak Alif tadi kan ada yang terakhir ini kan ada yang memakai karena tekanan. Berarti ini mungkin karena informasi yang tidak benar, Kak ya? Betul sekali. Ada orang yang beranggapan mungkin kalau misalkan lagi sibuk, kemudian pakailah itu pakai narkoba biar tetap fit gitu. Betul sekali. Nah, inilah jerumusan atau kata-kata indah yang sebenarnya membawa kepada kesengsaraan, Kak Alif. Kalau istilahnya syubhat gitu ya. Syubhat, betul sekali. Ya, insyaallah. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari narkoba dan juga anak cucunya, Kak ya, seperti alkohol dan juga rokok dan sebagainya. Baik, Kak, apakah bisa masyarakat berperan langsung dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba? Artinya Kak Alfi kan sebagai yang di garda terdepan mungkin ya, selaku BNN. Nah, kita sebagai masyarakat ini kira-kira apa peran yang bisa kita lakukan nih, Kak? Sangat banyak sekali, Kak Alif, karena intinya masyarakat itu jangan takut melapor di keluarganya atau di lingkungan sekitarnya ya, karena semua informasi yang diberikan kepada masyarakat ya, kepada BNN itu dirahasiakan ya, dipayungi oleh hukum. Contohnya dalam pasal 105 ya, bisa dicek nomor Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi masyarakat itu berhak ya, harus berkontribusi dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan ya, tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika seperti itu. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk turut ya berpartisipasi ya, jangan takut misalkan ada keluarganya atau di lingkungannya ada penyalahgunaan narkotika, segera lapor ke BNN dan bawa langsung ke kantor BNN. Terima kasih. Seperti itu. Ya, ini Kak, misalkan kondisi realnya ini, mana tahu kan ada pendengar juga kan. Betul. Ada yang ternyata ada dia melihat gitu ya, real. Ternyata ada di sekitarnya yang menyalahgunakan narkoba. Nah, mungkin ada sebagian masyarakat yang mungkin takut melapor ya. Di keluarganya mungkin ada yang memakai, atau di lingkungan tempat tinggalnya takut ditangkap mungkin nanti, ya. Atau juga mungkin ada yang takut direhab gitu ya. Iya. Nah, ini kira-kira gimana langkah yang bisa kita ambil nih, Kak? Intinya yang tadi ya, jangan takut melapor dan jangan takut rehabilitasi, karena ini dilindungi secara hukum. Karena rehabilitasi pun ini sangat ditekankan kepada pecandu ya, agar tidak terjerumus lebih dalam lagi seperti overdosis yang kita jelaskan tadi. Jadi salah satunya misalkan kalau di tempatnya ya jarang ada BNN, misalkan tidak ada BNN, karena sampai saat ini BNN itu ada 34 se-Indonesia, BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
Nah, BNK-nya ini yang belum ada di masing-masing kota atau kabupaten, Kak Alif. Tetapi sampai saat ini BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota itu sudah berjumlah 173 se-Indonesia. Nah, jadi ini insya Allah cukup tercover semuanya. Ya, jangan takut membawa ya keluarganya atau kenalannya ke BNN untuk direhabilitasi. Kalau sebagai informasi, kalau di Padang itu ada di BNNP 1 ya. Itu di Jalan Sultan Syahril nomor 251C ya, Padang Selatan. 3 provinsi Kak ya? Ya provinsi. Sedangkan di Sumatera Barat itu kita udah ada 4 BNNK. Yaitu di Sawalunto ya, Solo ya, terus Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh. Nah, semuanya masyarakat apabila menemukan atau keluarga atau di lingkungan sekitarnya penyalahguna bisa langsung ke kantor BNN karena kita ada klinik pertama di sana. Nah, juga bisa melalui online ya, seperti emailnya seperti itu, nanti biar tim kami yang door to door untuk menjemput seperti itu. Dan jangan khawatir ditangkap karena rehabilitasi ini adalah 100% gratis. Nah, seperti itu. Atau juga ada juga aplikasi baru dari BNN, bisa melalui bos.bnn.go.id, lalu klik pilihan layanan, selanjutnya pilih pengaduan masyarakat. Nah, selanjutnya di sana ada pilihan pilih lapor, lengkapi formulir pelaporannya. Nah, jangan takut masyarakat apabila ada sekitarnya untuk mengisi formulir ini, karena seluruh data pribadi ini dilindungi ya sesuai pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Jadi kesimpulannya adalah jika inisiatif ya secara voluntary keluarga atau dirinya sendiri datang ke kantor BNN itu sama sekali tidak ditangkap, Kak Alif. Malah kita menekankan sebagai pecandu tadi untuk direhabilitasi, dan rehabilitasi 100% gratis, Kak Alif, kalau di BNN seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi ini mungkin apa kayak sebagai reminder mungkin ya bagi mungkin ada di antara kita yang ada mungkin saudaranya, sanaknya, atau mungkin ada tetangganya yang mungkin sudah berusaha untuk tidak mengkonsumsi tapi karena mungkin udah terlanjur gitu kan kecanduan dan bingung gitu kan kemana mau mengadu. Nah, ternyata memang gratis kayak di rehab. Ya, jadi daripada nanti ketahuan sama polisi ditangkap, mending ngelapor gitu. Bisa direhab. Segera langsung voluntary ke BNN. Tapi kalau udah sampai di ketahuan sama polisi ini gimana kasusnya kira-kira nih, Kak? Nah, nanti ada asesmen. Nah, jadi intinya jika ditangkap maka tim yang di lapangan itu pasti melakukan asesmen. Nanti lanjut ke berita acara pemeriksaan dan selanjutnya nanti ada namanya TAT, tim asesmen terpadu. Nah, inilah yang menentukan yang ditangkap itu untuk direhabnya di mana seperti itu. Jadi bisa sesuai hasil sidang, hasil hukum seperti itu. Apa hasil hukumnya direhab atau direhabnya di lapas. Karena lapas sendiri ini ada program rehabilitasi juga seperti itu. Daripada di penjara direhab mending di BNN. Baik. Ini Kak, mungkin selanjutnya jika ada keluarga atau mungkin di lingkungan sekitar yang ada pecandu atau penyalahguna narkotika, bisa langsung ke BNN lalu di sana ditanggulangi atau ya di rehabilitasi itu seperti apa, Kak, bentuknya? Jadi secara yang lanjutan tadi ya yang saya sampaikan, yang voluntary yang atau maupun yang ditangkap di lapangan pemakai itu bisa dialihkan untuk menjadi rehabilitasi, dan itu ada dokumen-dokumen persyaratannya. Jadi yang saat ini yang pada secara voluntary yang datang ke BNN itu yang kita lakukan tetap asesmen penilaian ya, pengkajian terhadap pemakaian zat yang pernah disalahgunakan oleh individu tersebut serta efeknya terhadap klien. Jadi apabila secara voluntary nih, Kak Alif, pecandu itu yang datang ke BNN, kita nyebutnya klien seperti itu. Jadi asesmen ini intinya bersifat rahasia ya, mengikat antara asesor ya dan klien atau konselornya. Dan kita juga di BNN ada konselor, nah, konselor adiksi namanya. Nah, selanjutnya setelah asesmen nanti kita akan menyampaikan rencana rehab atau terapinya bagaimana. Nah, ada 2 pilihan kepada klien itu, yaitu rawat inap dan rawat jalan.
Nah, rawat inap pastinya harus mengikuti program rutin tiap hari yang telah direncanakan. Khusus BNN ini yang terdekat, rawat inapnya itu bisa di Loka Rehab Batam atau di Balai Besar Rehabilitasi di Lido Bogor. Nah, sedangkan rawat jalan itu minimal 8 kali pertemuan. Nah, bisa lebih lama atau lebih cepat sesuai kondisi dan kemajuan klien. Jadi rencana-rencana dua pilihan rencana rehab ini tentunya sesuai hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya tadi Kak Alif, seperti itu. Dan persetujuan keluarganya juga, apakah kalau hasil asesmennya tidak bisa rawat jalan ya pastinya dirawat inap, seperti itu. Nah, kalau di Padang sendiri rawat inapnya itu ada salah satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit HB Saanin di Gadut. Nah, itu bisa salah satu IPWL juga. Nah, selanjutnya dipaparkan rencana rehab dan program-programnya. Pastinya klien ini menjalani rehabilitasi. Nah, sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namanya Kak Alif. Rehabilitasi medis itu adalah proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu ini dari ketergantungan. Nah, sedangkan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu ini kembali dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Nah, apabila program rehabilitasi ini sudah tuntas dijalani oleh klien ya atau pecandu narkoba, nah selanjutnya BNN akan ada namanya program atau layanan pasca rehabilitasi juga diberikan kepada klien tersebut. Nah, ini ada intervensi dari masyarakat. Nah, perpanjangan dari BNN ini ada namanya agen pemulihan, AP, disingkat AP. Nah, inilah yang nanti membantu mantan pecandu yang habis setelah menjalani program rehabilitasi untuk dibimbing agar tidak terjerumus lagi ke narkoba, seperti itu Kak Alif. Nah, ya Masya Allah, kayak ternyata memang ada banyak sekali fasilitas dari BNN bagi orang yang terlanjur mengkonsumsi narkoba. Jadi memang harus kita share ini, harus share ke pendengar yang lain. Mungkin bagi pendengar Radio D yang sedang mendengarkan, bisa dibagikan informasi ini kepada kerabatnya, tetangganya, agar bisa bermanfaat bagi yang mungkin hari ini terjerumus kepada narkoba. Sekarang pertanyaan terkait apa Kak? Tempat-tempat rehab. Nah, kira-kira di mana saja tempat rehab bagi pecandu narkotika di Padang khususnya? Kemudian apakah itu berbayar Kak? Oke. Sesuai yang telah disampaikan tadi, ada beberapa ya. Seluruh BNN, baik BNNP maupun BNNK itu sudah termasuk IPWL Kak Alif, yang namanya instansi penerima wajib lapor atau IPWL. Nah, seluruh BNNP dan BNNK ini ada klinik, yaitu klinik Pratama. Nah, ini siap atau pastinya untuk menerima klien yang rawat jalan. Nah, sedangkan IPWL selain dari BNN itu ada puskesmas, rumah sakit milik daerah ya, atau pemerintah maupun swasta, maupun ada yayasan-yayasan rehab yang milik LSM. Nah, ini bisa juga klien-klien ke sana, tetapi yang pastinya kita mencari yang gratis ya Kak Alif ya. Nah, sedangkan di BNN itu rehabnya gratis ya, itu di Batam maupun di Bogor. Nah, ini rehabnya gratis. Ada 34 BNNP dan 173 BNK se-Indonesia. Tidak dipungut biaya, seluruh klien akan tetap mendapatkan rehabilitasi medis, sosial dan pasca rehab, seperti itu. Jadi tergantung kitanya nih Kak ya, mau yang gratis atau yang berbayar. Betul. Jadi memang sudah tersedia di 34 provinsi, tinggal kita mengikuti rehabnya Kak. Kemudian ini Kak, mungkin sebagai closing statement ya, jadi telah kita dengarkan dari Kak Alfi bagaimana penjelasan pengenalan tentang narkotika, kemudian bagaimana kondisinya sekarang dan juga bahayanya dan juga langkah penanganannya. Mungkin ini terkait dengan tips-tips yang bersifat teknikal nih Kak.
Tips sederhana yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Kak. Betul. Jadi tips sederhananya mungkin cari teman yang baik, pergaulan yang baik agar tidak terjerumus kepada ajakan mencoba narkotika. Karena pengaruh teman ini sangat-sangat terasa sekali ya, Kak Alif ya. Apabila kita bergaul atau kata orang sekarang circle ya, Kak Alif ya. Gitu, betul. Cari circle yang baik yang seperti positif, itu, ya. betul. Dan bestie yang baik juga seperti itu. Karena apabila kita mengikuti ya gaya hidup atau pergaulan yang tidak baik, maka ini bisa terjerumus kita gitu. Ada namanya toleransi grup misalkan. Gua pakai, lu makai, harus makai, seperti itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang kedua, meningkatkan aktivitas spiritual kita, Kak Alif. Jadi pastinya kita ya sebagai individu harus meningkatkan spiritual kita, membentengi nafsu atau syahwat kita ya, terkait ajakan-ajakan atau bisikan untuk mencoba narkotika seperti itu. Contohnya menjaga sholat kita mungkin 5 waktu ya, Kak Alif ya, atau sering-sering kajian ya, seperti atau mendengar DFM sering, Masya Allah, atau Surau TV ya, Kak Alif ya. Dan selanjutnya melakukan hobi yang mubah. Karena ini bisa untuk selain untuk kesehatan kita, juga secara psikologis kita juga gitu. Nah, hobi yang mubah ini seperti apa nih? Olahraga seperti itu. Karena ada sebagian orang yang olahraga itu sebagai healingnya. Atau hobi yang mubah seperti jalan-jalan, Kak Alif. Contohnya pergi ke danau ya, sekedar bersama keluarga ya kan, bertamasya kata orang sekarang ya. Atau mencari makanan ya, mencari makanan untuk meningkatkan mood seperti itu. Kan ada pecandu-pecandu yang ingin meningkatkan mood maka dia minum obat. Nah, ini salah sekali. Karena banyak sekali cara-cara healing yang sebenarnya lebih banyak manfaatnya bagi kita ya, seperti liburan tadi seperti itu, atau sekedar membeli self reward kata orang yang membeli makan minuman favoritnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, pastinya teratur bangun pagi. Selanjutnya membersihkan kamar tidur, itu menjaga kebersihan diri yaitu mandi seperti itu. Atau sekedar makan bergizi ya, makan secara gizi yang seimbang. Nah, ini juga sebagai langkah-langkah secara tidak langsung agar kita menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Nah, yang paling utama tipsnya adalah yang kelima, aware dengan lingkungan sekitar ya. Apabila ada misalkan saudara kita atau teman atau di keluarga yang ciri-cirinya ini susah berkonsentrasi gitu, jarang menjaga kebersihan diri lagi seperti itu, atau tidak nyambung jika diajak bicara, atau sering mudah marah. Nah, ini gejala-gejala awal memakai narkotika seperti, atau sering menyendiri atau egosentrik ya, tidak mau memikirkan perasaan orang lain. Nah, ini merupakan tanda-tanda atau gejala. Mungkin bisa dibuka sharing komunikasi dulu kepada dia agar mungkin ada peluang dia memakai narkoba seperti itu. Nah, jika dia betul memakai itu, maka segera dirujuk ke BNN atau dilapor ke IPWL ya, mau itu puskesmas bisa, atau di rumah sakit, atau di BNN seperti itu. Nah, intinya yang terakhir adalah keluarga. Di keluarga itu, Kak Alif, karena keluarga ini adalah kelompok terkecil ya dalam suatu negara. Jadi kita sebagai anak maupun orang tua juga harus memberi support system ya, khususnya orang tua gitu, support system kepada anak, selalu komunikasi dan menjaga pergaulan dari anak-anak kita ya, agar terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas misalkan, atau pergaulan yang lifestyle-nya itu memakai narkoba seperti itu. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Kak Alfi yang telah memberikan materi seputar perkembangan narkoba serta bahaya penyalahgunaan narkoba, serta tadi sudah sampaikan juga
tips dan triknya agar kita bisa terhindar dari bahaya narkoba dan juga langkah yang bisa kita lakukan jika ada menemukan kasus penyalahgunaan narkoba. Ya Masya Allah, semoga bermanfaat bagi pendengar Radio D yang telah menyimak program di pagi menjelang siang hari ini. Bagi yang mungkin tidak mengikuti dari awal, nanti bisa melihat di video di akun Facebook ataupun akun YouTube Radio DFM. Ya, sehingga bisa kembali direview ya apa yang disampaikan oleh Kak Alfi tadi, bisa kita edukasikan kepada sanak famili kita, kepada kerabat kita, tetangga kita. Semoga kebermanfaatannya lebih luas dirasakan oleh masyarakat. Ya, jazakumullah khairan Kak Alfi. Terima kasih. Telah datang dari Solo ya. Iya, Ya, kita tutup perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM, saluran edukasi berkarakter.